Saya akan menjelaskan paparan materi tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Di mana ini berjudul tentang landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh materi. Oleh Ropita. Kepada Ropita dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan materi pertama, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktik serta kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis. Landasan ini sangat diperlukan karena menjadi tumpuan dasar atau asas konseptual sistem pendidikan di Indonesia. Lanjut. Adapun arti pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Ir Amos Niolaka, MPD, dan Grace Amialia Niolaka, SPD, MPD. Landasan pendidikan secara ontologis adalah bagian-bagian dasar dalam upaya, proses atau kegiatan untuk membentuk kecakapan intelektual maupun emosional seseorang agar selaras dengan alam dan sesama manusia. 2. Menurut Prof. Dr. Is Amos Niolaka, MPD, dan Grace Amialia Niolaka, SPD MPD. Landasan pendidikan secara epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. 3. Menurut Dr. Muhammad Hasan, SPD MPD, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, menurut Dr. Kunjojo MPD MPSI, landasan pendidikan adalah dasar tumbuhan atau asas konseptual yang dijadikan pijakan pendidikan secara keseluruhan. 5. Menurut Munawaroh, landasan pendidikan adalah suatu asas atau dasar dan yang perkembangan pendidikan. Berikutnya yaitu bagian B. Macam-macam pendidikan. Yaitu yang pertama, religius. Yaitu landasan ini menekankan pentingnya agama dalam pendidikan, baik dalam pemahaman nilai-nilai moral dan perkembangan spiritualitas siswa. Yang kedua, filosofis. Yaitu landasan ini mencakup pandangan-pandangan filosofis yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan seperti pandangan tujuan hidup, kebenaran, dan keadilan. Ketiga, sosiologis adalah landasan ini menekankan pentingnya memahami peran serta masyarakat dalam pendidikan, termasuk hubungan antara individu dengan masyarakat. Yang keempat, legalitas, yaitu landasan ini berkaitan dengan aspek hukum dalam pendidikan seperti regulasi dalam pendidikan, hak-hak siswa, dan tanggung jawab lembaga pendidikan. Yang kelima, kultural, yaitu landasan ini menekankan nilai-nilai budaya lokal, ada istiadat dan kearifan lokal dalam pendidikan. Adapun yang keenam yaitu psikologis, yaitu landasan ini mencakup teori-teori logis yang mempengaruhi proses belajar mengajar, seperti perkembangan kognitif dan emosional siswa.
Yang ketujuh, ilmiah dan teknologi. Landasan ini menekankan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pendidikan, termasuk metode pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Yang kedelapan, ekonomi. Landasan ini berkaitan dengan aspek ekonomi dalam pendidikan, seperti aksesibilitas pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Adapun yang terakhir yaitu historis. Landasan ini menekankan pentingnya memahami suara pendidikan atau sejarah pendidikan dan perkembangannya sebagai pijakan untuk memahami kondisi pendidikan saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rupita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hidayatul Umiro. Kepada Hidayatul Umiro dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Selanjutnya, pemertaan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menunjukkan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Selanjutnya, fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan. Untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Selanjutnya, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Selanjutnya, sebagai landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kepemerataan pendidikan. Dan yang terakhir perlindungan fungsi pendidikan dan pakainya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu materi dari kelompok 3. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan kritik atau saran? Silakan. Baik, jika tidak ada menambahkan materi atau kritik dan saran, kami di sini membuka sesi tanya Pratama April lah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Pratama. Eh, untuk pertanyaannya bisa diketik di kolom obrolan ya. Eh, apakah ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya?
Baik, saya ulang kembali. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, dipersilakan kepada Zelfi Salfadila. Kepada Zelfi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya bisa dengan NIM 3112 kan pendidikan itu saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Zelfi. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar ya, Kak, biar bisa lebih jelas. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Satu pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada Yusuf Khalid. Kepada Yusuf dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaannya itu, bagaimana nilai-nilai budaya dan sosial dipertimbangkan dalam mengembangkan landasan pendidikan di berbagai negara? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yusuf. Pertanyaan boleh diketik di kolom obrolan. Terima kasih kepada teman-teman yang ingin bertanya dan beri kelompok kami kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sembari itu, teman-teman bisa mencari jawaban yang mencari tambahan jawaban. Terima kasih. No. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pratama Aprila. Di mana pertanyaannya yaitu dalam sistem pendidikan yang berlandasan nilai-nilai agama, bagaimana upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan sikap toleransi atau kesetiaan terhadap nilai-nilai bersama. Dalam sistem pendidikan yang berlandasan nilai-nilai agama, menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan sikap toleransi atau kesetiaan terhadap nilai-nilai bersama dapat dilakukan dengan memberikan
pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama yang mendorong toleransi, menghormati kebebasan bagaimana individu, dan mengedepankan nilai-nilai bersama seperti perdamaian, keadilan, dan persatuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui kurikulum yang inklusif, pengajaran yang memberikan ruang untuk diskusi dan pemahaman yang mendalam tentang beragam keyakinan, serta pembina sikap, toleransi, dan menghargai perbedaan. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan dialog antaragama dan kerjasama antar komunitas sebagai bagian dari pengalaman pendidikan. Sekian dari jawaban saya. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban? Teman-teman, ini 8 menit lagi. Kalau mati nanti kita link mana nih? Baik, jika tidak ada penambahan dari jawaban pertanyaan dari Pratama Aprila, saya kembalikan kepada Pratama Aprila, apakah jawaban saya cukup mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3 yang cukup mudah untuk saya pahami. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kelompok 3 sudah menjelaskan upaya dalam pendidikan yang berlandaskan religius tersebut, upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan sikap toleransi. Nah, jadi kita atau saya yang nantinya akan menjadi calon seorang guru nih, Kak. Mungkin perlu mengetahui apa saja tantangan yang akan saya hadapi dalam memandu proses pendidikan yang berkaitan dengan landasan religius tersebut. Mungkin kelompok 3 bisa memberikan contoh atau pencerahan untuk antisipasi di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Pratama Aprila. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Zelvi Salfadila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zelvi Salfadila. Apa dampak yang akan terjadi jika landasan pendidikan tidak diterapkan dalam sistem pendidikan? Jika landasan pendidikan tidak diterapkan dalam sistem pendidikan, berbagai dampak negatif dapat terjadi termasuk ketidakjelasan visi dan tujuan pendidikan. Tanpa landasan yang jelas, sistem pendidikan dapat kehilangan arah dan tujuan yang konsisten, menyebabkan ketidakpastian dalam pencapaian hasil pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, kurangnya konsistensi dalam pengajaran. Tanpa landasan yang solid, pengajaran dapat bervariasi secara signifikan antara sekolah dan guru, yang dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan pemahaman siswa. Selanjutnya, meningkatnya ketidaksetaraan pendidikan. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas pembelajaran. Landasan pendidikan yang kuat membantu dalam mengembangkan kurikulum yang terstruktur dan efektif, serta memastikan bahwa standar kualitas diajarkan dan diukur dengan jelas. Tanpa ini, kualitas pembelajaran dapat menurun. Ada terakhir,
tidak tercapainya perkembangan holistik siswa. Landasan pendidikan yang baik mengakui pentingnya perkembangan holistik siswa, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Tanpa landasan yang kuat, perkembangan holistik ini mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Hidayatul Uniro. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Hidayatul Uniro? Baik, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Hidayatul Uniro, sini saya kembalikan kepada Zelvi Safadila. Apakah Zelvi sudah mengerti dengan jawaban dari Uniro? Ya, saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Yusuf Khalid yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Ropita. Kepada Ropita, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf Khalid. Adapun pertanyaannya yaitu, bagaimana nilai-nilai budaya dan sosial dipertimbangkan dalam pengembangan landasan pendidikan di berbagai negara? Nilai-nilai budaya dan sosial sering dipertimbangkan dalam pengembangan landasan pendidikan di berbagai negara, melalui inklusi kurikulum yang mencakup aspek-aspek seperti sejarah lokal, nilai-nilai etika, dan norma sosial yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini dapat mencakup pengajaran tentang tradisi budaya, bahasa, agama, serta penekanan pada nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan keadilan. Selain itu, kebijakan pendidikan juga dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial melalui penekanan dan pendidikan karakter dan pembelajaran yang mencakup kesadaran sosial dan keterampilan interpersonal. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ropita. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Ropita? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Yusuf Khalid. Apakah sudah mengerti dengan jawaban dari rekan saya? Baik, terima kasih. Saya paham dengan jawabannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang serta berpartisipasi kepada kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.